Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Nama saya Nabila Cintani Kuswa. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nomor pokok mahasiswa saya 21020500032. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu teori belajar dan menurut beberapa ahli. Nah, jadi apa itu makna teori belajar? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu makna teori belajar. Teori belajar itu adalah tata cara pengaplikasian pembelajaran antara murid dengan peserta didik, di mana di dalamnya ada sistem perancangan pembelajaran apa yang akan dilakukan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi di dalam bagian makna teori belajar itu akan terdapat beberapa teori-teori umum pembelajaran yang akan menghubungkan dengan praktek-praktek pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dalam belajar itu pasti terjadi interaksi ya kan, antara murid dengan peserta didik ataupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Nah, jadi belajar itu dapat terjadi dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri yang mengalami proses belajar. Jadi misalnya di dalam kelas itu pasti ada pendidik dan peserta didik. Nah, jika pendidik memberikan materi kepada peserta didik, itu disebut dengan interaksi. Dan jika di kelas ada tugas kelompok, itu pasti ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dari berbagai pandangan teori, dapat kita simpulkan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan seseorang individu untuk memperoleh suatu perubahan. Dari banyaknya teori belajar, ada 4 teori yang terkemukakan. Yang pertama itu teori belajar behavioristik, yang dimana itu belajar itu berdasarkan atas perilaku seorang individu. Nah, yang kedua ada teori belajar kognitif yang bertujuan untuk mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah yang akan diterapkan di kelas. Jadi yang ketiga itu ada teori humanistik, di mana teori ini dikembangkan atas asumsi bahwa manusia itu berbeda dengan binatang. Karena manusia belajar tidak hanya sebatas itu, manusia memiliki kemampuan berpikir dan intelektual untuk mempengaruhi sebuah tindakan, yang dimana manusia menerima informasi dan dikelola oleh akal pikiran untuk mempengaruhi sebuah tindakan yang akan dia lakukan. Nah, yang keempat itu ada teori konstruktivistik, yang dimana suatu individu mengembangkan akal dan pikirannya agar menjadi kreatif untuk menggunakan ide-ide dan menyusun serta membangun pengetahuan dan pemahaman yang dia miliki. Jadi di sini ada beberapa spesifikasi dan hubungan yang dimana menurut beberapa teorisi itu ada yang cukup mudah dan ada juga yang cukup sulit. Para teorisi seperti Thorndike, Skinner, Guthrie, dan para gestaltis itu telah menguraikan panjang dan lebar tentang bagaimana teori-teori mereka itu jika dikaitkan secara langsung dengan praktek dunia pengajaran. Sedangkan teorisi seperti Pavlov dan Hull itu tidak pernah mencoba membuat hubungan langsung dari teori mereka masing-masing terhadap proses pendidikan. Nah, jadi teori belajar itu menjadi dasar upaya pendidikan banyak mempengaruhi kurikulum, metode belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas, administrasi pendidikan di sekolah, prasarana dan sarana di dalam dunia pendidikan, serta ketentuan kompetensi guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, teori belajar pada dasarnya itu merupakan titik sentral dan semua permasalahan pendidikan itu ada dibahas di teori belajar. Jadi, teori belajar yang menjadi tinjauan dalam uraian berikut itu dibatasi pada metode belajar behaviorisme dan kognitivisme. Jadi dua teori tersebut itu secara mendasar itu mempunyai perbedaan yang nyata, tetapi juga memiliki beberapa kesamaan. Nah, jadi di dua teori ini nih terdapat beberapa kesamaan, tapi juga ada perbedaannya gitu. Teori-teori yang tergolong ke dalam
behavioristik yang akan dikemukakan itu yakni teori yang berhubungan dengan contiguity dari Guthrie, koneksionisme dari Thorndike, dan teori operan dari Skinner, classical conditioning dari Pavlov, dan teori drive stimulus reduction dari Hull. Jadi sedangkan teori belajar dan kelompok kognitivisme itu akan diawali oleh teori Gestalt, teori skemata dari Piaget, teori kognitif sosial dari Bandura, dan teori pengolahan informasi dari Norman. Apa yang akan dikemukakan merupakan gabungan dari implikasi yang dikemukakan oleh Hegrenhan dan Olson. Jadi secara umum, belajar itu diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen, bukan hasil dari proses perkembangan tingkah laku yang diakibatkan oleh proses perkembangan ataupun pertumbuhan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa perubahan tingkah laku yang diakibatkan dari proses perkembangan atau pendewasaan itu biasanya hanya bersifat sementara. Dan ada banyak definisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gage 1984 dalam Ratna-Willis 2011. Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.